Lieutenant Waters. Starboard side. We saw this on the way in. Halo teman spoiler, balik lagi sama gue Iqbal. Gimana kabar kalian semua? Udah kena COVID? Semoga pada baik-baik saja ya. Pada video kali ini, gue bakal bahas tentang film yang berjudul Tears of the Sun yang dirilis tahun 2003 besutan Antoine Fuqua. Film ini menceritakan tentang konflik yang terjadi di suatu negara yaitu Nigeria, di mana pemerintahan sedang kacau balau dan sedang terjadi konflik ras, etnis, dan terancam dapat menimbulkan perang saudara. Melihat keadaan tidak aman, pemerintahan Amerika Serikat memutuskan untuk menarik semua warga Amerika yang berada di sana, termasuk dokter cerdas bernama Dr. Lina Kendrick. Pemerintah Amerika Serikat pun menugaskan pasukan khusus yang dipimpin Letnan Walters bersama 8 anggotanya untuk menjemput Dr. Lina dan suster bersama pastor dari wilayah tersebut. Penasaran filmnya kayak gimana? Oke, sebelum itu tarik napas, buka mata, pasang telinga, atur kecerahan, dan gak usah nonton terlalu dekat. Karena dekat, belum tentu jadian. Yeah, boy. Oke, langsung aja kita bedah filmnya. Action! Awal cerita, kita diperlihatkan di mana Dina yang melihat keadaan ini mulai mengevakuasi orang-orang di kedutaannya. Di lepas pantai Afrika, tepatnya di atas kapal perang angkatan laut, pemerintah Amerika mengevakuasi para duta asing. Pada tengah-tengah pengambilan berita, seorang reporter mendapati kabar bahwa seluruh keluarga presiden terpilih, yaitu Samuel Azuka, telah dibabat habis. Ketika disambut Komandan Rhodes, Letnan Walters beserta anggotanya yang berhasil menjalankan misi sebelumnya kembali diberi tugas untuk menjemput Dr. Lina Kendrick yang bekerja di pelayanan bantuan internasional dan 2 suster beserta pendeta yang melarikan diri di dekat Yolingo. Mendengar arahan dari sang komandan, pasukannya siap sedia menjalankan misi tersebut. Malam harinya, ketika tim Eagle One mendarat di area Drop Zone, mulai melanjutkan misinya dengan berkamuflase di sekitar rawa-rawa, memanfaatkan salah satu pengungsi agar bisa memperoleh informasi mengenai keberadaan Dr. Lina Kendrick. Ketika dipertemukan dengan Dr. Lina, Letnan Walters memberitahukan tujuannya untuk menjemput mereka. Dr. Lina yang mengetahui tempat yang ia tinggali tidak aman akhirnya menerima ajakan Letnan Walters. Saat akan berkemas, di tengah perbincangan Letnan Walters dan Dr. Lina mendapati persoalan. Dr. Lina yang meminta para pengungsi turut ikut ditolak oleh Letnan Walters. Dr. Lina pun membatalkan keberangkatannya. Agar misi tim Eagle One lancar, negosiasi pun dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara Letnan Walters dan Dr. Lina. Pengungsi yang mampu berjalan disertakan ikut rombongan. Keesokan harinya keberangkatan pun dimulai. 2 suster dan pendeta membatalkan keberangkatannya karena mereka ingin merawat para pengungsi yang sedang sakit. Dirasa waktu semakin sempit, dikhawatirkan pemberontak segera tiba, Letnan Walters pun melanjutkan keberangkatannya. Dalam perjalanan menuju LZ Alpha, titik penjemputan, Dr. Lina meminta waktu istirahat kepada Letnan Walters karena sebagian orang kelelahan dan butuh perawatan akibat melakukan perjalanan berjam-jam lamanya. Ketika sedang beristirahat, Lek yang berjaga melihat pergerakan sekelompok pemberontak menuju ke arah mereka. Para pengungsi diperintahkan untuk segera bersembunyi. Saat itu, tiba-tiba seorang anak kecil yang dibekap mulutnya merengek. Salah satu pemberontak menyadari ada hal yang mencurigakan.
Setelah mengamati, pemberontak tak menemukan apapun dan melanjutkan perjalanannya. Dirasa situasi sudah aman, Lake melaporkan pada Letnan Walters, namun kondisi berubah ketika ada salah satu pemberontak yang tertinggal dari rombongan. Akibat laporan yang mendadak, Dr. Lina yang keluar dari persembunyian terlihat oleh pemberontak tersebut. Saat itu pemberontak akan menembak, muncullah Letnan Walters dengan cepat menusuk pemberontak tersebut. Pada saat para pemberontak sampai di sebuah desa, mereka langsung membantai orang-orang di sana. Asli sih kejadian ini bikin merinding. Singkat cerita, tim Eagle One beserta para pengungsi telah sampai di titik penjemputan. Mereka berjaga-jaga dan memberi sinyal posisi kepada tim penjemput. Dr. Lina pun merasa heran karena helikopter yang mendarat hanya satu. Letnan Walters pun menjelaskannya. Mendengar hal itu, Dr. Lina marah, kesal karena merasa di-PHP-in oleh Letnan Walters. Dr. Lina menampar dan meludahi Letnan Walters. Tidak membuang-buang waktu, Dr. Lina dibopong dipaksa masuk ke dalam helikopter tersebut. Lalu mereka pergi dengan meninggalkan para pengungsi yang lain. Dari ketinggian lebih dari 2 meter, di atas helikopter, Letnan Walters dan Dr. Lina melihat komplek yang sempat ditinggali oleh suster dan pastor porak-poranda akibat ulah para pemberontak. Melihat pemandangan itu, Letnan Walters terguncang hatinya, meminta kepada pilot memutar. Komandan Rhodes yang menerima informasi bahwa instruksinya ada yang berbeda, menanyakan hal itu pada Eagle One. Letnan Walters menjelaskan situasi yang terjadi dan meminta dikirim bantuan di LZ Bravo, yaitu perbatasan Kamerun. Permintaan itu pun ditolak dengan alasan butuh biaya yang besar. Letnan Walters yang mendengar itu mencoba meyakinkan komandannya, dan akhirnya kiriman bantuan diusahakan sebisa mungkin. Saat itu, tugas pun diserahkan penuh kepada Letnan Walters. Di sisi lain, sekelompok pemberontak menemukan bekas bom asap yang dipakai tentara Amerika. Mengetahui rencana yang dijalankan oleh Eagle One, pemberontak bergegas menghentikannya. Saat Letnan Walters dan yang lainnya istirahat, GPS pun berbunyi, menandakan adanya pergerakan yang mengikuti mereka. Kemungkinan sekelompok pemberontak, hal itu diberitakan oleh seluruh anggotanya dan diceritakan pada Letnan Walters. Eagle One yang tidak mengetahui mengapa hal itu terjadi, mulai mencurigai adanya mata-mata dalam lingkupnya, lalu mulai mencari tahu penyebabnya. Saat sedang berjalan, tim melihat sebuah pemukiman yang sedang diserang oleh pemberontak, yang tidak lain adalah jalur menuju perbatasan Kamerun. Letnan Walters mulai mengatur strategi sweeping. Satu persatu berhasil dilumpuhkan. Banyak korban jiwa yang berjatuhan termasuk warga sipil ulah pemberontak ini. Dengan kecerdasan serta kegigihan tim, mereka bisa mengambil alih situasi dan mengamankan perjalanan. Keesokan harinya, saat beristirahat, setelah berhari-hari melewati rintangan, para pemberontak yang selalu membuntuti mereka mulai mendekat. Letnan Walters yang merasa heran langsung bergegas mencari tahu penyebabnya. Para pengungsi dikumpulkan. Ketika beberapa dari mereka hendak diinterogasi, salah satu pengungsi baru melarikan diri, yaitu Gideon. Dialah mata-mata selama ini. Dengan sigap, Silk yang melumpuhkannya dengan tembakan. Saat diringkus, Red menemukan alat pemancar. Gideon pun terpaksa melakukan itu karena ingin menyelamatkan keluarganya yang disandra oleh pemberontak. Pemancar itu bertujuan untuk mendeteksi keberadaan Arthur Azuka, salah satu garis keturunan Samuel Azuka yang berhasil selamat. Karena Arthur bergabung dengan pengungsi lainnya, tim Eagle One pun diincar oleh kelompok pemberontak. Perjalanan dilanjutkan.
Saat itu, Komandan Rhodes menghubungi tim Eagle One, mengetahui adanya gesekan dengan kelompok pemberontak. Komandan memberitakan agar tim dengan cepat menyelesaikan misinya, membawa Dr. Lina meninggalkan para pengungsi termasuk Arthur Azuka yang terlibat konflik dengan pemberontak. Letnan Walters menjelaskan situasi yang terjadi di sana. Tim akan menyelesaikan tugasnya dan meminta kembali agar bantuan evakuasi segera dikirimkan. Komandan Rhodes yang mendengar itu menolak mengirimkan bantuan udara karena terlalu berbahaya. Tapi tidak menutup kemungkinan bantuan akan dikerahkan. Letnan Walters dilema, hal itu diceritakan kepada anggotanya. Kesepakatan menghasilkan untuk terus melanjutkan rencana menyelamatkan para pengungsi. Scene berpindah ketika banyak pemberontak yang berdatangan, bertujuan untuk menyerang tim Eagle One dan para pengungsi. Sesampainya di Tanjile, para pemberontak dan tim Eagle One dipertemukan. Mulai dari Lake yang tertembak, aksi saling serang pun tak terhindarkan. Dr. Lina yang terkena percikan petasan cabai sempat tidak sadarkan diri, membuat Letnan Walters panik. Slow yang terkena tembakan membuatnya gugur dalam medan pertempuran. Letnan Walters pun memotivasi Arthur Azuka agar para pengungsi mengangkat senjata dan ikut berperang bersama melawan para pemberontak. Kekuatan yang tidak seimbang ini membuat tim dipaksa terus bergerak untuk menyelamatkan diri menuju perbatasan Kamerun. Tak sampai di situ, pemberontak terus-menerus mengerahkan pasukannya. Ji yang merasa di situasi sudah tertekan mencoba menghubungi markas untuk segera mengirimkan bantuan udara. Lagi-lagi Dr. Lina terkena serangan, membuatnya tak sadarkan diri sampai akhirnya ia dibopong oleh Letnan Walters. Perbatasan Kamerun sudah mulai dekat, harapan untuk selamat mulai terlihat. Di sisi lain, dari markas angkatan udara mengerahkan bantuan udara, mengirimkan 2 jet tempur untuk membombardir para pemberontak. Para pemberontak yang terus-menerus melakukan serangan berhasil dilumpuhkan oleh Star One, tentara udara Amerika Serikat. Para pengungsi telah sampai di perbatasan Kamerun, selamat dari serangan para pemberontak yang telah dilumpuhkan. Di sana mereka bertemu Komandan Rhodes yang menunggu di gerbang perbatasan. Komandan Rhodes menyambut tim Eagle One, orang-orang yang terluka langsung diberikan pertolongan medis. Suasana yang mencekam dan menegangkan akhirnya berubah menjadi suka duka di perbatasan. Mereka bertemu dengan para pengungsi yang terlebih dahulu sampai di sana. Para pengungsi mendeklarasikan keselamatan mereka dengan Arthur Azuka, garis keturunan Presiden Samuel Azuka. Film pun tamat, ending yang menembak-nembak. Oke, ngomong-ngomong soal perang apa yang bikin muka yang Hawk jadi glowing? Perangkat ala kosmetik. Nantikan video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Stay safe semuanya, salam satu rebahan, jangan sampai kena COVID. Gue Iqbal pamit and peace out.